Tebing Keraton. Inilah tebing keraton yang terletak di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Bandung. Dulunya dikenal sebagai tebing Jontor. Tempat ini awalnya merupakan hutan belantara yang populer di awal tahun 2014, terutama setelah dipopulerkan oleh warga setempat. Sejarah asal-usul tebing keraton. Nama awalnya tebing Jontor. Kenapa kok bisa disebut tebing Jontor? Kita orang awam tentu ingin tahu kan sebabnya mengapa dinamakan tebing Jontor. Bersumber dari keterangan dari masyarakat setempat menyebutnya tebing Jontor karena struktur tebingnya yang menjontor keluar di sepanjang patahan lembang. Pemandangan di sini cukup dilihat dengan mata telanjang yang sangat memukau, yaitu hutan-hutan pinus yang lebat dan gunung-gunung yang bisa kita lihat dengan ketenangan jiwa bersama teman-teman dan rekan muda-muda yang lainnya yang berkunjung ke kota Bandung. Lanjut ke sejarah tebing keraton. Nama awalnya tadi udah bilang tebing Jontor. Perubahan nama pada tahun 2014. Seorang sesepuh warga lokal memberi nama tebing keraton. Menurut googling, nama yang diberikan tebing keraton tersebut diberi nama oleh Abah Asep Sobana, atau istilah panggilan akrabnya di sekitar sini mungkin Abah Asep. Dengan kesimpulan, kata keraton dipilih untuk menggambarkan kemegahan dan keindahan pemandangan alam dari atas tebing ini atau tebing tersebut. Lokasi tebing ini dulunya mungkin tidak seperti ini. Seiring waktu, seiring popularitas, sehingga tebing ini mungkin diperbaiki lebih baik lagi, dan juga jalan waktu dulu mungkin perkiraan kesini itu mungkin jalannya dulu itu belum bagus, alias jalannya masih berbatu dan juga licin, ya seperti hal-halnya pegunungan lainnya, belum dibeton seperti sekarang. Karena kalau sekarang ke perkampungan pun dari bawah, terutama dari Dago Pakar sampai ke sini tuh udah ya lumayan baik, tidak seperti waktu dulu, contohnya tahun 2014 mungkin seperti itu. Dan sekarang waktu sini udah lebih baik, dan kita juga bisa menempuhnya dengan cepat dan motor, walaupun hanya pakai motor ya tidak motor sport, juga motor matic mungkin sekarang masih bisa kita tempuh dengan jarak sekitar antara mungkin ya dari Dago sendiri atau dari Dago Pakar lah istilahnya, mungkin bisa ditempuh dengan jarak maksimal ya mungkin setengah jam lah kita sudah bisa sampai ke tebing keraton ini. Di sini juga banyak pengunjung yang lain yang sedang ambil foto spot-spot yang dimana mereka datang dari berbagai daerah. Ini adalah pos yang ke berapa ya, lupa, pos yang terakhir dari tempat wisata Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Nah, kalau beli tiket di sini kita juga udah bisa masuk lagi ke Dago Dago Pakar bawah yang pos 1 tanpa harus bayar lagi. Kita tinggal menunjukkan tiket yang udah dibeli di sini. Jadi artinya seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya berkunjung tidak ke bawah atau tidak di Dago Pakar bawah, tapi saya ke atas dulu tebing keraton, beli tiket di sini, sudah melihat-lihat spot di sini,
baru ke bawah, ke loket bawah tinggal tunjukin aja tiket yang di sini udah bisa masuk tanpa harus beli tiket lagi. Di sini juga ada apa seperti menara-menara, itu saya juga nggak tahu itu namanya menara apa. Lokasi tebing keraton ini terletak di Kampung Ciaregem, Puncak, Desa Ciburial, Bandung, Jawa Barat. Populer karena media sosial. Tebing ini mendadak populer pada pertengahan 2014 karena foto-foto indahnya yang menyebar di media sosial menunjukkan pemandangan hutan pinus Tahura yang begitu luas, mengingatkan kita pada Sang Maha Kuasa yang memberikan pemandangan yang sungguh menakjubkan. Tebing keraton ini berada di ketinggian sekitar 1200 mdpl gitu ya, atau 12.000 mdpl ya. 1200 mdpl mungkin ya. Itu 1200 meter di atas permukaan laut. Selain keindahan pemandangannya, mungkin tebing ini juga menyimpan berbagai tempat habitat hewan seperti burung, kelelawar, mungkin kelelawar jarang, mungkin kelelawar maksudnya adalah monyet juga atau kera, dan berbagai jenis lainnya mungkin yang belum bisa disebutkan karena perlu dianalisa terlebih dahulu untuk memastikannya. Kondisi geografis tebing ini terbentuk sekitar menurut googling 500.000 tahun yang lalu akibat aktivitas tektonik yang mengangkat lembah, menciptakan tebing curam ini di jalur sepanjang patahan Lembang. Walau alam bisawab, tapi yang di info yang saya dapat seperti itu. Apapun itu, ini adalah mahakarya Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk dinikmati keindahannya. Di sini pun ada camping ground ya. Di sini ada camping ground yang dimana camping ground ini khusus buat camping mungkin. Cuman emang pada saat ini tempat camping ground ini belum tidak banyak aktivitas lah. Karena yang tempat wisata tebing keraton ini pun yang ini adalah yang paling ujung. Pengunjungnya juga emang tidak terlalu banyak. Nah, di sini ada arah di sana pintu keluar, di sana menara pengawas, yang tadi yang kuning ada menara pengawas, dan di sana ada camping ground. So, di sana ada, kita coba licin, ke bawah cek ke camping ground. Nah, ini lihat jalannya juga sudah berlumut atau ya berlumut gitu kan, berarti kan jalan aktivitas. Di sini ada dua jalan, ada yang pakai paving block, ada juga yang pakai tangga yang di situnya ada karet biar nggak licin. Nah, ini jalan yang ininya paving block, yang itu seperti ini licin, dan ini ada jalan yang tangga yang ada itunya biar nggak licin. Ke atas lihat, nanti kita coba ke bawah. Cukup jauh tempat camping ground, kita cukup jauh. Sebentar, ada dua jalur. Dari pertama masuk sampai sini nanti satu jalur. Sejuk udaranya. Ada tangga yang pakai bantalan karet. Memang agak sepi-sepi, sedap gitu. Jalan bantalan karetnya, tangga bantalan karetnya. Ini jalan yang belum kita ke sana. Nah, sampai sini. Tapi kalau jalan di sini karena emang udah lama juga, ini harus hati-hati, masih ada banyak lubang-lubang. Hati-hati. Dan juga tempat camping terakhir nih di sini, di tangga cukup yang sepi, yang pakai bantalan ini masuk lalu kembali ke jalan paving block. Ya, emang hati-hati sini licin karena saat ini mungkin di Bandung sendiri hujan buat paling turun ya, jadi lembab mengakibatkan berlumut. Ada lumut-lumut itu. Ini ada bekas apa? Orang-orang gali cacing tanah. Di sini lihat pohonnya juga, pohon-pohon yang dipenuhi
Ini tempat camping ground di tebing keraton. Itu Seperti lihat di pohonnya jarang itu ada peminatnya atau pengunjungnya atau yang memakai fasilitas di sini. Banyak pohon-pohon yang ditumbuhi tangkel. Musola sayang sekali tidak terawat. Ya terawat. Toilet masih bisa dipakai, masih bagus. Ini toilet fungsinya ya. Kayaknya udah nggak berfungsi. Bisa dipakai lah, masih ada air. Musolanya itu tempat camping groundnya. Tempat camping ground sampai sana. Tapi sepertinya saya jarang aktivitas di tempat camping ground ini, tidak di itu. Ini kelihatan jarang yang memakai fasilitas ini atau tidak aktif kayaknya, soalnya jarang pengunjungnya. Kayaknya dari pemerintah setempat bisa mengedukasi ke sini untuk mengenal alam hutan lebih luas lagi. Ini tempat camping ground yang ada di tebing keraton. Dilihat dari rumput-rumput yang tinggi, berarti jarang aktivitas camping di sini. Otomatis kalau kurang aktivitas di sini, ini akan mempengaruhi perawatan ya, dalam artian biaya masukan ke taman ini minim. Ini ada, ini juga udah pada rusak tuh, udah pada jatuh, ada yang udah pada ambrol, karena tidak ada yang merawat, memfasilitasi itu. Padahal ini bagus untuk edukasi pelajar, cuman di sini karena kurang aktivitas jadi terabaikan.